Akhir tahun lalu salah satu tujuan finansial gue yang paling besar itu sudah tercapai, yaitu gue sudah bisa pensiun karena dana pensiun gue sudah terkumpul. Dan gue bisa hidup dengan gaya hidup gue sekarang sampai gue mati dari hasil investasi itu. Walaupun sekarang pasar saham tuh lagi ancur banget dan portfolio gue itu turun sekitar 20%, tapi ya itu berarti mungkin gue pensiunnya bisa mundur beberapa tahun, atau kalau mau sekarang juga pensiun, berarti gue tinggal ngurangi gaya hidup gue sebanyak 20% aja gitu. Tapi intinya adalah punya dana pensiun itu adalah salah satu tujuan finansial gue yang paling besar dan paling pertama yang gue pikirkan ketika gue mulai investasi. Nah, gue pernah ngomongin ini sama seorang teman gue di telepon beberapa hari yang lalu. Dia nanya, karena dia tahu gue sering bikin video soal investasi. Dia nanya, dia punya duit segini kira-kira mau diinvestasikan kemana. Terus jawaban gue seperti biasa adalah, ya tujuan lo dulu apa? Itu lo mau apa dengan uang ini? Sebenarnya lo punya tujuan investasinya tuh apa? Akan lo pakai untuk apa dan kapan? Terus dia bilang dia mau pensiun gitu kan. Terus ya gue ngitungin buat dia, dan dia bertanya, dan pertanyaan itu adalah yang ngebuat gue ngebuat video hari ini. Jadi dia nanya segampang, kok lu bisa, Radit, di umur 21 tahun, karena gue bilang ke dia gue pertama kali mikirin soal pensiun dan investasi itu umur 21 tahun, dengan dari cek pertama gue royalti buku, gue udah langsung naruh buat itu. Dia bilang, kok lu bisa umur 21 tahun kepikiran untuk punya tabungan pensiun gitu, untuk punya tujuan finansial, uang investasi untuk dana pensiun. Dan jawabannya ternyata mengingatkan gue ke sebuah hal gitu ya. Jadi dulu itu pas awal-awal gue mau tanda tangan kontrak sebagai seorang penulis buku Kambing Jantan, karir gue tuh bermula dari gue menjadi seorang penulis. Saking senangnya gue ngomong ke teman-teman gue bahwa gue blog gue waktu itu kan gue ngeblog kan, blog gue tuh dibeli sama penerbit dan akan diterbitkan gitu. Lalu di antara orang-orang yang bilang selamat ya, selamat dan lain-lain, ada satu teman gua yang bilang bahwa yang jadi penulis, jadi entertainer, hal-hal yang berkaitan dengan itu biasanya umurnya tuh pendek, umur karirnya. Orang lihat, orang tahu, dan orang lupa. Gua nggak tahu niatan temen gua. Kebetulan memang temen lumayan baik sih pada saat itu. Gua nggak tahu niatan dia tuh apa gitu. Apa emang buat ngingetin gue lo jangan terlalu seneng. Atau memang ada niatan lain di belakangnya, gue sampai sekarang nggak tahu. Cuman jujur pada saat itu gue cukup ngerasa diremehkan. Dan gue pada saat itu justru jadi ketakutan. Pas dia ngomong kayak gitu gue mikir dan bilang, iya sih ya lo bener juga ya, mungkin gue gak seharusnya sesenang ini juga gitu gue bilang. Gara-gara dia ngomong itu, gara-gara dia ngomong penulis itu ya umur karirnya pendek gitu-gitu kan, gak akan sustain gitu. Gara-gara itu pun juga gue jadi takut. Gue takut sama masa depan gue. Persoalannya adalah menjadi penulis adalah cita-cita gue dari masih kecil. Jadi pas kecil tuh cita-cita gue dua, jadi akuntan atau jadi penulis. Karena gue suka baca buku Lupus, Hilman Hariwijaya. Dan gue baca di majalah Intisari dulu katanya gaji akuntan termasuk gaji yang besar. Jadi dua cita-cita itu yang gue pegang pada saat masih kecil. Nah salah satunya tercapai kan, mau jadi penulis, mau tanda tangan kontrak. Tapi gara-gara dia ngomong kayak gitu gue cukup sedih gitu. Nah lucunya adalah perkataan teman gue itu yang mendasari keputusan-keputusan gue untuk mikirin masa depan gue dalam konteks berinvestasi. Jadi ketika gue dapat
cek pertama atas royalti gue kan dikirim tuh lewat penerbit gue sekian gitu. Kaget banget gue, anak muda umur 21 tahun terima duit segitu banyak, lumayan ngagetin karena buku gue kan sempat masuk bestseller lah gitu. Kaget gitu, terima duit segitu banyak. Duit terbanyak yang pernah gue pegang pada saat itu. Keputusan pertama gue langsung, karena gue ingat kata-kata teman gue ya, gue langsung mikir, anjir gue di masa depan susah nih. Gue tuanya susah dan gue mungkin gak bisa megang uang segini banyak lagi di masa depan. Jadi yang gue lakukan adalah gue langsung cari instrumen investasi untuk gue taruh sebagai dana pensiun gue. Nah, saat itu yang paling gampang, yang paling gue ngerti, resikonya paling kecil ya deposito. Jadilah gue taruh di deposito. Seiring dengan berjalannya waktu, gue sebagai seorang investor ya katakanlah, itu semakin kompleks kan. Mulai dari situ punya financial planner gitu. Gue rela menyisihkan sebagian uang gue untuk dibimbing sama orang. Mulailah belajar reksadana itu apa, investasi di reksadana saham dan lain-lain. Sampai akhirnya ketika sudah sangat kompleks, mulailah gue beli saham individual yang sebenarnya komponennya tuh nggak, maksudnya secara individual gue punya reksadana saham, mayoritas ada di situ. Cuman kalau saham individual tuh nggak sebanyak instrumen investasi gue yang lain karena gue merasa nggak terlalu punya banyak waktu, tenaga atau kemampuan untuk menganalisa segitu dalam untuk saham. Tapi itu pilihan masing-masing lah. Anyway, jadi intinya adalah gue mau berterima kasih sebenarnya sama teman gue saat itu gitu. Karena apa ya? Karena untuk remehkan seseorang gitu, untuk dibilang kayak, lah lu mah ya lo boleh jadi penulis tapi penulis paling karirnya pendek gitu. Karena pada zaman itu memang orang taunya kalau namanya entertainer umur karirnya nggak gitu panjang gitu ya, cepat digantikan yang baru dan lain-lain. Nggak kayak sekarang orang bisa manjangin karir mereka lewat YouTube lah apalah, atau bikin film jadi produser gitu, kayak seorang entertainer tuh nggak cuman berhenti di televisi gitu maksudnya. Kalau dulu kan penulis ya penulis gitu, artis sinetron gitu, susah untuk mendiversifikasikan dirinya gitu. Masuk akal juga gitu pendapat temen gue, tapi gue saat itu ngerasa lumayan down banget gitu. Nah kalau nggak gara-gara temen gue, mungkin gue nggak punya niat buat investasi. Jadi gue berterima kasih sebesar-besarnya buat temen gue. Mungkin kalau dia nonton dia tahu dia siapa ya. Karena kita juga masih udah lost contact sih sebenarnya. Cuman kita sempat ketemu lagi dan masih biasa-biasa aja. Gue juga nggak punya rasa sakit hati sama sekali sama dia juga gitu. Namanya juga mungkin masa muda gitu ya. Pada zaman dulu mungkin niatnya baik dan cara komunikasinya salah sehingga gue menangkapnya, gue merasa anjir kok gue nggak disupport atau gue ngerasa kayak dikecilkan gitu. Cuman apapun itu ya, dia mungkin juga udah lupa lagi, dia pribadi pun juga mungkin udah lupa pernah ngomong sama gue kayak gitu. Apapun itu ya, cuman efeknya masih ngebekas di kepala gue bahwa gue tuh sangat takut sama masa depan gue. Apalagi gue pernah datang ke rumah cewek pas zaman jadi penulis, terus ketemu bapaknya dan bapaknya nanya, kamu kerjanya apa? Terus gue jawab dengan bangga saat itu kan, saya penulis om gitu. Terus bapaknya bilang penulis bukannya miskin-miskin ya gitu kan, itu juga bikin apa ya, bikin sakit hati banget. Tapi gara-gara itu juga gue, ya itu setiap royalti gue, setiap kerjaan gue yang berhubungan dari menulis, itu secara agresif gue taruh di instrumen investasi untuk akhirnya tercapai di tahun lalu gue udah bisa pensiun gitu secara finansial. Tentu gue belum pensiun saat ini, gue masih kerja, gue masih bikin YouTube, gue masih punya rencana bikin film, gue masih stand up comedy, gue masih senang hati melakukan ini semua gitu. Tapi secara finansial, secara hitung-hitungan yang gue taruh di atas kertas, ya gue udah bisa gitu, gue udah mampu. Tadinya umur awalnya banget tuh umur 55. Cuman karena gue agresif banget, gue bisa sampai cuman 10% dalam
10% pendapatan gue dalam sebulan yang gue pakai buat hal lain-lain gitu, dan 90%-nya gue langsung investasiin. Pas zaman gue masih mulai karir gitu kan, manajer gue bahkan pada saat itu udah punya BMW gitu misalnya, sedangkan gue waktu itu pakai Honda City. Gue masih ingat gue pakai Honda City, gue ngumpulin duit mau ganti mobil. Waktu itu ngemper di Metro TV, gue masih punya acara di Metro TV saat itu sama Panji. Terus salah satu krunya nanya gitu, lo nggak mau ganti mobil? Si manajer lo aja udah BMW gitu misalnya. Terus gue bilang, nggak deh, kayaknya mendingan gue taruh di dana pensiun gue gitu buat investasi gue gitu. Saat itu kan dana tujuan keuangan gue kan lumayan banyak ya, ada buat nikah lah, ada buat pendidikan anak dan lain-lain gitu. Mending gue taruh di sana, gue bilang. Sampai akhirnya gue merasa mobilnya perlu diganti, jadi dari Honda City itu gue beli mobil baru, dan mobil barunya adalah mobil Honda City yang lebih baru. jadi tetap aja gitu, nggak dalam tanda kutip naik kelas ke apalah gitu. Karena ya dalam pikiran gue memang gue cuman mikirin ya, karena kata-kata teman gue itu ya, tuanya susah. Ya gue mikirin gue harus nabung dulu buat masa tua gue, ketimbang gue ganti mobil yang orang akan kagum melihat diri gue gitu. Cuma namanya karir punya peningkatan kan. Karir punya peningkatan, makin lama makin baik gitu. Dari sisi penghasilan juga makin lumayan gitu, makin baik. Sehingga gue masih bisa punya cukup banyak spare untuk gue belikan hal-hal yang tetap menurut gue tetap fungsional, tapi bagus gitu. Nah, pun juga semakin ke belakang tujuan-tujuan keuangannya kan juga banyak yang sudah tercapai, kayak misalnya nikah gitu kan. Gue ngumpulin dana nikah tuh juga lumayan lama gitu untuk bisa menikah dengan sesuatu yang mungkin keluarga atau diri gue harapkan gitu ya. Itu tujuan itu juga sudah tercapai, jadi gue bisa luangkan pemasukan gue untuk tujuan lain yang lumayan lebih panjang jangka waktunya, kayak pensiun tadi gitu. Anyway, jadi itu ya. Jadi terima kasih buat temen gue, karena gue baru sadar dan baru inget, ternyata semua keputusan gue untuk sampai saat ini gue bisa melek finansial. Untuk sampai saat ini gue tuh rajin banget nge-share hal-hal berkaitan dengan investment atau finance gitu ya. Dan untuk bisa menjawab orang nanya, kenapa sih lo kok bisa kepikiran investasi? Jawabannya adalah karena gue takut gitu. Gue takut sama masa depan gue, segampang itu aja. Karena gue ngerasain pernah ketika gue lagi seneng banget gitu untuk punya dapat kontrak buku, dan ada orang langsung nge-smash gue gitu. Pada saat gue merasanya diremehkan gitu pada saat itu. Gue dibilang kayak, alah paling umurnya pendek di entertainment gitu-gitu. Biasanya juga gitu dia bilang. Tapi berkat perkataan itulah gue bisa kayak sekarang gitu. Gue bisa tenang hidup gue gitu loh. Mungkin kalau teman gue nggak ngomong kayak gitu ya, terus atau dengan sebaliknya dia malah manas-manasin gue terus bilang, udah habisin aja buat ini buat itu, ya mungkin gue jadi nggak punya tabungan, nggak punya investasi pensiun. Ini rambut gue by the way kenapa jelek banget gini sih, lihat ya. Gara-gara gue sempet potong sendiri kali ya kemarin. Anyway, tapi ini nggak ada hubungannya sama balas dendam ke dia dengan membuktikan bahwa apa yang terjadi sekarang ya gitu ya. Ini lebih ke rasa bahwa gue ngerasa kok bisa gitu perkataan seseorang itu mengubah prinsip hidup kita. Dan terutama lagi adalah ketika ada orang, ini balik lagi ke prinsip hidup gue yang satu lagi ya, bahwa fokus sama apa yang bisa kita ubah, bukan apa yang tidak bisa kita ubah. Gue gak bisa mengubah pandangan bahwa akan ada seorang bapak yang anak perempuannya gue samperin, terus bapak itu bilang penulisnya bukan yang miskin-miskin ya, dulu zaman PDKT sama orang lain itu.
Akan ada bapak yang ngomong kayak gitu, gue nggak bisa ubah. Akan ada teman-teman lain yang mungkin dulu di belakang gue yang bisik-bisik bahwa seneng amat jadi penulis. Penulis kan masa depannya gini gitu. Akan ada selalu orang yang ngomong kayak gitu. Gue nggak bisa ubah. Tapi yang bisa gue ubah adalah oke, gue mau amanin masa depan gue. Gue akan buktikan ke mereka kalau mereka salah. Gue akan take care of myself. Gue akan baik-baik aja gitu. Lalu ini sama halnya kayak waktu itu gue kayak sempat cerita di beberapa kesempatan juga ya. Mungkin videonya ada di YouTube channel gue ya. Sama kayak gue waktu lagi di Citos terus ketemu teman lama gue dan dia nanya gue jadi apa sekarang. Gue jawab gue jadi penulis saat itu. Terus dia bilang jadi penulis tuh nggak enak ya, nggak kayak gue. Gue kalau misalnya sales kan gue bisa jadi marketing manajer sales, jadi director sales. Kalau penulis kan nggak bisa jadi manajer penulis, direktur penulis gitu. Dan kata-kata itu juga cukup bikin gue sedih, merasa diremehkan juga. Cuman pulang ke rumah gue jadi mikir, gue nggak bisa ubah gitu orang ngomong kayak gitu. Gue mau tersinggung dan gue bilang, lo jangan ngomong kayak gitu. Gue membangun ini dengan darah dan air mata. Ya orang juga bodoh amat gitu. Orang nggak ada yang peduli sama kita, nggak ada yang peduli sama lu. Tapi yang bisa gue lakukan adalah fokus dengan apa yang bisa gue ubah gitu. Oh ya udah, mungkin menjadi seorang penulis tuh tangga karirnya bukan ke atas. Nggak akan ada penulis jadi manajer penulis atau direktur penulis. Tapi gue bisa, tangga karir gue bisa gue jatuhin ke samping. Dan dari penulis buku pada saat itu gue bisa jadi penulis skenario misalnya. Dan dari penulis skenario gue bisa bikin serial gue sendiri, which is Malam Minggu Miko saat itu. Oh, gue mungkin setelah gue gede di YouTube dengan Malam Minggu Miko, gue bisa fokus di YouTube, YouTuber, dan dapat uang dari situ gitu. Oh, mungkin setelah itu gue bisa buka pintu yang lain, gue fokus ke karir gue ke samping dengan menjadi sutradara film gitu misalnya. Oh, mungkin gue bisa produserin film gue sendiri misalnya. Dan lain-lain gitu loh. Jadi gue ngerasa banyak banget orang yang ketika diremehkan seseorang, yang ketika dianggap tidak mampu sama seseorang, dia malah justru pertama defensif dan akhirnya marah-marah nggak jelas bilang bahwa lu tuh salah, lu nggak tahu apa-apa. Atau ada orang yang patah hati, kecewa dan ngapa-ngapain dan bersikap fatalis, which is berarti ya mungkin gue nggak bisa jadi apa-apa gitu. Ya gue ngerti gak semua orang bisa jadi practical stoic kayak gue ya. Cuman menurut gue perjalanan hidup gue sampai sejauh ini, kalau misalnya ada yang mau ambil pelajaran dan belajar dari apa yang gue bangun selama bertahun-tahun ini, dari mulai seorang anak 21 tahun sampai sekarang anak gue tinggal 2, dan gue tetap happy dalam berkarya melakukan apa yang gue bikin dan mendapatkan uang dari sana, adalah fokus ke diri kalian sendiri, lakuin apa yang kalian bisa. Dan ketika ada orang yang ngeremehkan, ubahlah itu menjadi prinsip hidup kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi ya gitu ya. Gue ngomong kayak gini juga karena gue lagi lihat Line Today dan gue ngelihat ada artikel orang yang gue kenal juga, Rico Huang ya. Rico Huang adalah seorang pengusaha ya, dia YouTuber, punya mobil Ferrari. Dia cerita bahwa dulu pas dia punya motornya dikasih nama ya kalau nggak salah namanya Jupiter. Temu cewek di Kemang Village, udah ngedate sama tuh cewek, pas pulang tuh cewek bilang, oh pakai motor ya, nggak mau deh gitu. Padahal si Rico udah bawa 2 helm sama 2 jaket. Nah terus Rico bilang, gila gara-gara gue diremehkan gitu dia jadi semangat gitu. Kalau nggak gara-gara tuh cewek, mungkin dia nggak punya mobil Ferrari 2 pintu yang dia sekarang punya gitu. Jadi intinya adalah mau apapun yang lo lakuin ya, karena dalam konteks industri kreatif nih juga lagi rame ya. Kemarin gue bikin video YouTube yang soal artis TV masuk YouTube, terus gue ngeliat di komen tuh banyak banget orang-orang yang bilang, kita tidak akan bisa bersaing bang, kita YouTuber kecil bang, kita ini bang, kita itu bang. Ada juga orang-orang yang bilang gitu, ya kasihan ya YouTuber-YouTuber kecil yang
nggak akan punya kesempatan nih. Itu kan berarti kalian sudah diremehkan gitu oleh banyak orang. Kalian dianggap tidak mampu bersaing, kalian dianggap tidak mampu berprestasi gitu. Tapi kan kalian bisa punya pilihan untuk diem aja dan mengamini itu, atau berusaha keras untuk membuktikan sebaliknya. Sama kayak ada seorang stand up comedian yang bilang, ya saya ini cuma stand up komedian dari daerah bang, kita mana bisa bersaing sama teman-teman dari Jakarta, dari pusat gitu. Ya kalau kalian cuman berhenti sampai di sana, ya kapan mau bersaing sama di Jakarta atau di pusat gitu. Carilah cara untuk membedakan diri hingga kalian terlihat dan menjadi berbeda. Sehingga kalian bisa diperhitungkan gitu loh maksudnya. Karena banyak kok teman-teman ini yang muncul dari bukan apa-apa jadi sesuatu gitu loh. Banyak kok teman-teman yang dengan kreativitasnya bisa menembus segala hal gitu. Jadi jangan takut kalau ada yang meremehkan, jangan takut kalau ada yang meragukan, karena itu jadi kesempatan kita, jadi bahan bakar kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Catatan lagi soal ini adalah, gue nggak tahu kenapa gue bikin video ini ya, tapi gue kalau bikin video tuh kadang sekarang tuh udah mulai kayak, kok gue gelisah banget pengen ngomongin ini, gue ngomongin aja deh, gue nyalain kamera, gue rekam gitu kan. Catatan lain adalah mulai investasi sejak dini. Masa depan gak ada yang tahu. Ketika pandemi ini banyak banget teman-teman gue yang kesulitan juga. Ya kita semampunya sesuai dengan konteks industrinya, kita pasti berbuat sesuatu lah. Cuman gue ngelihat sendiri gitu betapa banyak teman-teman yang struggling di masa kayak gini. Selalu siap-siap buat musim hujan di kemudian hari, karena kita nggak pernah tahu hujan itu datang kapan gitu. Anyway, itu aja ngalor ngidulnya ya. Dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya ya dari racauan gue hari ini. Thank you semua, dadah.